Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 5 Januari tahun 2023. Atas rahmat anugerah Tuhan, berarti kita sudah memasuki di hari yang kelima di bulan Januari 2023. Terus tanggal bertambah. Setelah tanggal bertambah, masuk kepada bulan juga bertambah. Berarti kesimpulannya makin mendekati hari tanggalnya Tuhan. Kita tidak tahu kapan datingnya, waktunya Tuhan akan tiba. Tapi yang jelas, kalau makin hari kita menjalani waktu, makin mendekati. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi wanita bijaksana. Bukan wanita yang bodoh, bijaksana. Supaya kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Dan kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan hidup di luar kasih Tuhan. Seperti yang saya terangkan kemarin. Ada buah Roh Kudus, ada 6 yang sudah saya terangkan kemarin. Ya, harus ada kasih, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Ya, puji Tuhan. Sebab hidup kita tanpa kasih Tuhan hancurlah kita. Kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Itu bukan karena saya hebat, bukan. Saya bisa hidup itu karena Tuhan. Semuanya bersumber dari Tuhan. Dan kita dikasih kehidupan ini supaya kita mengerti arti hidup ini. Supaya arti hidup ini adalah hidup untuk Kristus. Dan hidup menurut standarnya Kristus. Itu prinsip ilahi harus kita pegang. Supaya kita tidak pegang prinsip duniawi yang akan hancur. Tapi prinsip ilahi, keilahian, Roh Kudus akan menopang hidup kita. Dan buah Roh Kudus ada kasih. Ya, itu kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Dalam Mazmur 36 ayat 8 dikatakan, betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Pegang tanganku sepanjang jalanku dengan kasih-Mu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku
dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sekarang Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna, nama sumber kekuatan hidupku. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa, membawaku hidup dalam rencana-Mu. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Dalam firman hidupku menjadi baru. Ampuni segala dosa hamba-Mu, ampuni segala kekilafanku, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa, aku mau hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir malam ini Tuhan. Engkau hadir pagi ini Tuhan Yesus. Nanti malam kami mau bersekutu dengan Tuhan. Pagi, malam, apapun situasi kondisinya, tetap kami berada di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami senantiasa ada damai sejahtera, ada sukacita, dan Roh Kudus kami tuntun hidupku. Berfirman pada pagi hari ini, dan Kau berkati kami anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Supaya dengan tubuh yang sehat ini kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 5 Januari 2023. Berarti kita hidup pada hari yang kelima karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu karena aku mengejar yang baik. Mari kita mengejar yang baik, bukan mengejar yang buruk. Karena bicara kebaikan itu kebenaran datang dari Tuhan. Keburukan, kejahatan datang dari iblis dan dunia ini. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan keburukan. Saling tipu menipu, saling menghakimi, menfitnah. Ya, perselingkuhan terjadi, pembunuhan terjadi, kacau balau di dalam dunia ini. Untuk itu pakai hidup ini Tuhan, untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam, hidup yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu mengejarlah yang baik. Mari kita baca Mazmur 38 ayat 1 sampai 23. Puji Tuhan. Kemarin kita baca berurutan dari Mazmur pasal 37 ya. Pokoknya setiap pagi kita urutan baca perjanjian lama dari sejak 1 Januari 2021. Saya bersama Bapak pembaca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya.
sampai hari ini 5 Januari 2023 sudah sampai di Mazmur pasal 38. Berarti kita sudah menjalani 2 tahun ya. Jadi kalau kita nih baca perjanjian lama memang lama, Pak. Ini selesai mungkin setahun lagi nih. Perjanjian baru puji Tuhan sudah sampai di kitab Wahyu pasal yang terakhir. Ya, nanti minggu depan mulai Senin saya akan kembali dalam kitab Wahyu supaya kita senantiasa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya membaca Mazmur 38 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, pada waktu aku mempersembahkan korban peringatan, Tuhan janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan murkamu, sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang dan tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat. Orang-orang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tapi aku ini seperti orang yang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkau yang akan menjawab aku ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila aku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Ayat 23 yang terakhir. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari sesuai dengan tema firman Tuhan ini, supaya kita betul-betul mengejar yang baik. Dalam Amsal Sulaiman dikatakan, belilah kebenaran. Sebab Yesus satu-satunya jalan sumber kebenaran. Di dalam kebenaran tentu ada kebaikan. Itu menjadi komitmen kita bersama. Lihat ini, Raja Daud menghadapi hantaman juga, karena dia pernah berdosa kepada Tuhan kan, pada waktu dia ambil Batseba istrinya si Uria. Ya, akibat dosa itu Tuhan marah, disuruh pilih kan. Akhirnya pilih dia, menimpa sakit dia. Dan sakit ini saudara, ya sakitnya begitu parah nih, sampai dia bilang mau mati segala macam. Ini hukuman Tuhan akibat kesalahan dari Daud. Tapi dia sadar dan bertobat. Di akhir hidupnya Daud tidak berzina lagi. Dia waktu dipancing supaya dikasih gadis kan cantik-cantik, dia tetap tidak mau berbuat dosa sampai hari hidupnya. Karena dia sadar. Makanya dia berkatakan, Tuhan ampuni. Di ayat 19 dikatakan, ya aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Daud itu punya kebaikan di hadapan Tuhan tuh, rendah hatinya saudara. Dia kalau sudah sadar, dia bertobat, dia rendah hati. Sampai baju kerajaannya sebagai raja dilepas sama dia. Dan dia tunduk, duduk, dan dia berdoa di lantai, di kepala taruh di lantai dia. Ya, dia merasa tidak bergerak, dia minta ampun sama Tuhan. Di situ Tuhan akan ampuni. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita mau mengejar kebaikan. Sebab kebaikan itu perintah Tuhan loh saudara. Tuhan tidak mengajak kita berbuat jahat. Orang fasik sudah saya terangkan kemarin, berbuat jahat. Tapi bagi kita dipilih untuk menjadi berkat. Hidup menjadi, tidak menjadi batu sandungan. Tapi hidup kita dibaca oleh setiap orang. Seperti Rasul Paulus katakan,
dalam 2 Korintus bahwa kita seperti tertulis, ya, supaya kita betul menjadi berkat. Hidup kita dilihat oleh banyak orang, saudara, ya. Sebab itu kita benar-benar hidup kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Banyak hamba Tuhan saat ini menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Anak-anak Tuhan juga banyak yang tidak hidupnya menjadi berkat. Tapi hidup kita harus menjadi surat yang terbuka. Supaya apa? Supaya orang lain bisa tahu bahwa hidup ini menjadi berkat. Coba bisa membaca 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini jelas. Surat Kristus di ayat ketiga dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging. Itu di dalam hati manusia. Biar hidup kita menjadi berkat, saudara. Ya, supaya kita makin hari hidup berkenan kepada Tuhan, mengejar yang baik. Sebagai ayat terakhir, mengejar yang baik, saya mau baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Biar melalui firman Tuhan kemarin saya terangkan juga tentang buah Roh Kudus, ya. Ada kasih, ada kemurahan, ya. Kita harus belajar murah hati. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan supaya kita berbuat baik. Itu bukan berbuat jahat. Tapi kalau berbuat baik, katakan di sini, peringatkanlah agar mereka selalu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Biarlah hidup kita berdampak, ya, suka memberi supaya orang lain bisa menilai bahwa kita standarnya Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan yang baik. Seperti ayat terakhir, saudara, di Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, Matius 5 ayat 16 yang sudah kemarin saya bacakan, Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Supaya kita tidak berbuat jahat, ya, seperti di kepolisian, tidak perlu saya sebut namanya, membunuh, saling bunuh. Ada pendeta yang membunuh juga, berbuat jahat. Banyak, saudara. Tapi kita mari masuk surga itu sedikit, saudara. Ya, oleh itu bagian kita semua. Ya, supaya kita berbuat baik, berbuat kebenaran, hidup menyenangkan, berkenan di mata Tuhan. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera akan menguduskan roh, jiwa, dan tubuhmu, supaya tidak bercacat celah, berkenan kepada Tuhan, terpelihara sempurna, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita mau ada di dalam kasih Tuhan. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, karena aku mengejar yang baik, kejarlah kebaikan. Kata firman Tuhan tadi katakan, supaya hendakmu terang kita percaya di depan orang. Ini perintah Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu baik dan memuliakan Bapa di surga. Sehingga melalui hidup ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita menjadi garam, punya nilai tambah. Orang Kristen harus punya standarnya tinggi, ada nilai tambah. Bukan dunia ini menjadi nilai tambah, tapi kebenaran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas Bapak Ibu pada Kamis ini. Dan kiranya kita tetap berjaga dan berdoa. Dan ingat itu firman Tuhan pagi ini. Kejarlah yang baik, sehingga perbuatan baik kita dilihat sama orang. Dia mempermuliakan nama Tuhan. Karena standar kita, standar kerajaan surga. Standar kita, standar firman Tuhan. Yesus biar senantiasa menyertai kita. Roh Kudus, terus kita tingkatkan hubungan akrab kita dengan Tuhan. Dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sampai nanti kelak kerinduan kita dan kerinduan Tuhan, yaitu tempat di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.